Jalan pelan-pelan gimana? Ini dulu. Kita panen lele. Wow, ukurannya jumbo-jumbo. Ya Allah, ukurannya jumbo-jumbo. Lumayan ya konsumsi. Oh, ada yang kecil juga. Ini kita pindahin langsung aja. Maaf. Oh, kita memang selesai 2 ember untuk ya, untuk starter yang masih kecil. Ya, kecil cukup ini sini banget, sini masih ada, masih kecil sini. Nah, udah ini konsumsi. Kita taruh ini tangga karena ini itu. Nah, ini baru nih. Allah. Baru. Alhamdulillah. Enggak terlalu timbul sih. Oh, ada yang enggak jumbo, tapi enggak jumbo banget. Oh. Oke. Habis apa? Nah, ini akan kita panen bagian untuk kita konsumsi sendiri, bagian lagi yang lainnya kita bagi-bagi ke tetangga. Saya udah niatkan untuk sedekah, karena kalau saya jual untungnya nggak seberapa, nggak ada harganya. Tapi kalau saya jual ke Allah, insya Allah harganya akan luar biasa. Jadi saya jual ke Allah dengan cara apa? Dengan saya sedekahkan ke tetangga sekitar saya yang kiranya sangat membutuhkan. Saya akan saatnya saya akan berbagi tips sukses hidup jamber lele, singkatnya ya, bahasanya ya. Nah, kenapa saya berani bilang sukses? Mohon maaf saya nggak sombong, tapi ini berdasarkan data. Seperti yang saya tadi bilang di awal, dari sekian ratus ini kurang lebih 600, hampir 600 ya, atau 500-an sekian, yang mati hanya 5-6-7 ekor. Itu tapi di luar yang kena kanibal ya. Nah, itu bisa diestimasi statistiknya. Nah, sekarang saya mulai dari pembuatan instalasinya dulu ya, persiapan peralatannya dulu, penempatan dan tempat. Pertama ember saya beli jadi ember lele, sudah berikut tutupnya majaring ya, lubang sama gelas kangkung plus potongan kangkungnya paket. Nah, satu ember tanpa lele ya, ini harganya kalau nggak salah 80.000. Nah, pertama kali saya memelihara itu ember yang ini, itu paket berikut lele, itu harganya di tangga belakang harganya umi Aminah berapa ya? 180.000 kalau nggak salah, itu agak mahal. Terus kemudian dapat lagi tetangga di depan 150.000. Nah, akhirnya jadi cuma 2 ini yang saya beli paket ya. Terus akhirnya saya beli banyak embernya saja, semuanya ini paket ember sama ini ya, tutupnya lengkap. Sementara bibitnya saya beli di kampung dekat sini. Dia punya kolam pembibitan, jualan bibit ya, lumayan. Ukuran bibitnya rata-rata yang saya beli itu 7-8, kadang ada yang sampai 10. Harganya juga murah gitu. Makin besar ukuran bibit itu makin
kuat, resiko matinya semakin kecil. Tuh, nah sekarang tadi kembali saya ke instalasi. Jadi kita persiapkan ember sudah beli. Nah instalasi kita siapin sendiri seperti ini pipanya gitu. Karena kita pasang, ya. Kita mulai pasang. Kita tutup, supaya kelihatan instalasinya seperti apa. Mau disemplungin. Nah seperti ini, pas kita ke sana. Nah kita siapkan instalasinya. Pertama yang paling pokok adalah siapkan pembuangan drain. Pembuangan drain seperti ini. Ini nggak mahal, pakai pipa-pipa bekas. Kalau ada yang jual pipa bekas, saya pakai pertama pakai pipa baru, terus sebagian pakai pipa bekas karena baru keingetan ada jualan pipa sama fitting-fittingnya ini pipa bekas semua. Salepnya ada yang baru, ada yang bekas, yang kuning-kuning ini baru semua. Kuning-kuning ini baru semua. Terus yang kedua untuk pipa air masuk, air pengisian ini di atas ini ya. Ini juga pipa baru campur ya. Nah, itu saya sambungkan, kebetulan sudah saya siapin infrastrukturnya, jalur airnya ya, toren itu toren, air dari toren masuk ya. Ini yang pipa kecil ini dari sumur, dari pompa ada di luar di bawah. Nah ini saya siapin, ini saya pakaiin keran selang, ini selang masuk ke ember. Nah ini di sini saya kasih pompa lagi, pompa akuarium, pompa kolam taman kecil. Nah kenapa saya siapin seperti ini? Ini ada ember pompa, ember kedua, ember ketiga. Dulu saya berpikir saya mau bikin budik dampernya dengan sistem RAS, resirkulasi aerator sistem. Makanya saya siapin juga nih aerator, gitu ya, aerator yang lengkap dengan filter nih, lihat nih ada batu bata ini salah nih, masukin ke sini. Saya berpikir dulu lele kalau dibikin sistem RAS itu sehat bagus, ternyata kagak. Itu pertama kali awal-awal saya begitu jalan itu banyak yang mati. Ada yang pertama airnya keracunan dari ijuk, pernah bau minyak tanah. Terus kedua kena jamur, pernah, tapi sempat saya isolasi. Tapi yang pertama kena jamur hampir semuanya satu ember mati, pernah, masih kecil nggak kuat. Terus kemudian pakan belum saya fermentasi, perutnya pada buncit karena pakannya keras, lele makannya rakus kebanyakan, akhirnya ususnya pecah, mati banyak. Jadi yang bikin faktor lele mati kalau dari pakannya nggak difermentasi. Terus kalau terutama faktor yang terbesar itu airnya itu kurang ditreatment. Terus yang ketiga jamur, yang keempat pH ini macam-macam. Kena hujan, musim hujan itu sangat parah kondisi ini musim hujan. Untung saya di dalam atap, lele yang saya piara ini ada di atasnya beratap, jadi tidak kena hujan, otomatis pH-nya lebih terjamin, stabil pH-nya, jadi aman. Jadi pH itu air ya. Nah itu nanti ada treatment-treatmentnya. Nah ternyata lele itu kurang suka dengan sistem RAS, dengan air rujukan. Setelah saya pelajari dari referensi teman juga, sama ngobrol-ngobrol sama teman, lele itu kurang suka dengan air rujukan. Akhirnya sistem RAS saya matiin, tapi instalasinya saya pakai untuk apa? Untuk mengisi air dan membuang gitu. Nah sekarang tips yang lain, tips selanjutnya paling sederhana menjaga kualitas air. Yang paling sederhana itu rutin membuang sebagian kecil dan mengisinya kembali. Itu fungsinya untuk apa? Untuk membuang residu-residu sehingga tidak terjadi amonia. Jadi membalik nanti itu untuk menjaga pH juga, menjaga kebersihan kualitasnya, jadi air juga nggak bau. Pokoknya bikin air bagus, lele sehat ya.
Ini fungsinya seperti itu. Terus tip yang lain untuk air dikasih bata merah. Tadi saya cemplungin bata merah masing-masing. Kemudian nah, di dalam drain ini saya tidak langsung, tapi saya sambung dengan filter. Filter ini saya buat sendiri ya, saya rekayasa sendiri, dilubangin, bisa pakai bur, bisa pakai pemanas. Karena plastik Pak PC ya, saya pakai pemanas. Ini dipasang di masing-masing ini, masing-masing ember. Ya, ini contohnya ini. Nama anak saya Dimas, perkenalkan. Nah, kalau saya Yayat. Bismillah. Nah, seperti ini. Jadi kotoran itu rata, yang di sini juga bisa kesedot ya. Nah, ada lagi tips lain pakai selang, tapi saya belum melakukan. Saya pernah lihat di YouTube atau di Facebook ya. Video Facebook kalau nggak salah. Ini dikasih selang bulat, disambungin lagi, dan selangnya itu dibolong-bolong. Selangnya selang yang kaku ya. Selangnya selang yang kaku, bikin bulat bikin itu lebih bagus itu. Kalau analisa saya lebih bagus untuk membuang kotoran-kotoran. Tapi saya seperti ini dulu sementara cukup menurut saya. Nah, ini saya pasang-pasangin dulu ya embernya ya. Saya siapin dulu filternya, karena nanti mau ditunggu lagi. Ini saya taruh, saya pasang-pasangin ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kalau teman-teman mau membuat sendiri instalasi embernya, dari mulai embernya beli ember baru, masih ember utuh biasa, terutama untuk tetangga-tetangga sekitar saya. Tetangga sekitar saya itu banyak juga yang budidaya lele ya, dan banyak juga yang belum, tapi mungkin kalau mendengar inspirasi ini tertarik untuk bikin. Nah, itu bisa dengan bikin sendiri kalau mau murah ya, beli embernya doang tahu. Nah, kebetulan saya punya peralatannya, baru beli, udah lama beli tapi belum dipakai, dari toko online. Untuk bikin apa? Lubang-lubang ini, dari lubang ini itu Pak Bur, namanya bur apa ya, hulu ya, hulu. Saya punya mesin burnya dan beli paket itunya, mata bur sama hulunya. Terus lubang ini mohon maaf nggak ada fungsinya. Ini nggak ada fungsinya, jangan di ini ya, yang dianggap saya salah dulu. Tapi terang dipasang ya, lubang-lubang ini ya. Nah, terus ini juga sebenarnya instalasi saya itu ada kurangnya. Apa kurangnya? Seharusnya dibikin pipa balancing. Apa fungsinya pipa balancing? Untuk menyamakan level air. Mohon maaf, menyamakan level air di semua ember ini. Ini kan kebetulan udah level ya, hampir level ya. Saya bawahnya saya taruh 2 hebel masing-masing, jadi elevasinya sama. Nah, tinggal tambahin pipa balancing. Apa punya pipa balancing? Air itu nyambung antar ember. Nanti dikasih valve lagi ya, dikasih valve lagi. Nah, ini sebenarnya ini bisa berfungsi juga, cuman pipanya karena kurang gede, jadi nggak bantu. Ini saya harus pasang lagi langsung di atasnya itu supaya ini, cuman kurang bantu. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi saya nanti kesulit untuk buang air ya. Ya udah, nggak usah. Ini aja cukup ya. Oke. Kalau di tempat terbuka mungkin boleh ya. Kalau di tempat yang di lapang ya, ini enggak. Ini cukup dah gini, nggak usah pakai balancing lagi, susah. Nah, tempatnya nggak ada. Ya, jadi demikian teman-teman tips yang bisa saya berikan hari ini. Nanti kita sambung lagi dengan tips yang lain.
nggak cuma duduk damber, nanti insya Allah saya juga akan melihara di kolam taman saya di bawah itu ikan nila sama gurame untuk konsumsi juga. Dan sekedar informasi sama teman-teman, piaraan lele saya sama ikan di kolam nila gurame itu saya sudah niatkan untuk saya jual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau saya jual kepada manusia tidak ada harganya, walaupun bisa dengan manajemen produksi, manajemen ternak ini yang, tapi saya sudah niatkan penuh untuk saya jual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ya menjadi amal soleh saya niatkan menjadi amal soleh. Tapi saya berdoa, aku berlindung pada Allah, hindarkan saya dari sifat riya, sombong, apalagi takabur. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, bantu doanya ya teman-teman ya. Nah, ini saya niatkan juga sharing ke teman-teman, dari mulai tetangga terdekat saya, supaya bisa mengikuti yang kira-kira mampu dan ingin, sehingga nanti terwujudlah ketahanan pangan ya, ketahanan pangan. Kita tidak perlu beli, bisa jadi ladang ekonomi juga buat masyarakat sekitar, masyarakat sekitar itu, tempat itu ya. Demikian, mohon teman-teman, saya ini upload YouTube baru ya, kalau tidak keberatan dan berkenan, saya minta subscribe dan like ya. Tonton, subscribe dan like, dan silahkan komentar, boleh komentar apa aja, komentar suka, komentar koreksi, dan boleh like, boleh juga nggak unlike juga boleh ya, semuanya boleh, terserah, saya terima dengan senang hati ya. Sudah demikian, jaya kaulah hukuman kasiro. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.